Baik, pemirsa TV Desa, kita kembali lagi. Ternyata MEA ini begitu luar biasa pertarungannya. Dibutuhkan kesiapan-kesiapan, dibutuhkan modal-modal, dibutuhkan juga hal-hal yang betul-betul harus kita kembangkan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa dan tentunya masing-masing kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk minimal kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tidak memenangkan, tapi berarti juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita akan menanyakan kepada narasumber bagaimana atau apa yang telah mereka lakukan, dan ke depan apa yang akan juga mereka lakukan untuk mencoba membantu atau memberikan pemikiran-pemikiran untuk pengembangan Indonesia lebih maju dan tentunya untuk pengembangan desa ke depan. Pak Agus, apa yang Bapak telah lakukan selama ini dan juga ke depan kira-kira apa yang akan disampaikan kepada kita semua? Kebetulan saya membina suatu komunitas namanya Persaudaraan Agus Sejagat ya. Nah, jadi Agus ini kita coba karena banyak lurah di desa yang saat ini juga namanya Agus. Ya. Sebagai contoh nanti tanggal 27 Agustus ini kami akan pergi ke satu desa namanya Talun Ombo, di mana lurahnya namanya Agus Munajat, dan kebetulan wakil bupatinya juga namanya Agus. Kita akan geruduk desa itu dengan ratusan Agus-Agus. Apa yang dilakukan? Yang kita coba ya, mencoba desa itu kita percantik ya, Indonesia bersolek kira-kira begitu ya. Jadi memang salah satu peluang dari MEA ini karena penduduk kita di ASEAN itu yang terbesar, tentu kita coba meng-attract turis, apakah turis domestik maupun turis asing. Wisata atau tourism ini saya kira menjadi peluang besar bagi Indonesia karena negara-negara lain yang relatif kecil jurisdiksinya atau wilayahnya tentu ingin main ke rumah orang gitu ya, melihat Indonesia yang begitu banyak punya atraksi, sehingga kesenian tradisional kita coba angkat kembali seperti nanti Talun Ombo misalnya Lengger kita hidupkan kembali, kemudian kita ingin bantu desa itu untuk menjadi desa wisata, kita tawarkan keramah tamahan kita, hospitality, kesenian, kulineri ya, lalu tentu produk seperti batik, misalnya karena desa itu punya produk batik, seperti itu. Jadi, nah ini nanti mereka harus punya website, ya, punya blog, anak-anak akan kita ajar dengan, saya akan datangkan 2 blogger dari Jakarta untuk mengajar menulis kilat bagi anak-anak yang berpendidikan SMA, paling tidak kelas 2 SMA kalau tidak lulus SMA, untuk bisa menulis ala anak desa. Jadi dengan apa ya, dengan kepolosannya saja, menceritakan desaku, tentang batikku, tentang apa yang ada di desa itu, sampaikan ke dunia maya ya, untuk dibaca orang. Itu kira-kira. Kira-kira ini menarik ya, membentuk Agus-Agus. Kira-kira inspirasinya apa itu Pak, tentang Agus-Agus itu Pak? Oh ya, kira kita melihat potensi Agus, nama Agus itu di Sisminduk ya, Sismin Kependudukan ada 10 juta. Wow. Nama Agus itu. Okay. Sehingga ya kita coba ini, ya terkumpul sih kalau di Facebook itu sekitar 7.000 ya. Wow. Tapi yang aktif ini nih, Captain Market juga ya? Iya, yang aktif nih sekitar 770 sekian mendekati 800. Ya, yang aktif ya, ya kita coba yang aktif dulu. Luar biasa. Tapi paling tidak kalau kita geruduk ini dengan potensi besar ya, memang Pak. Geruduk satu-satu, pokoknya kita bikin gerakan Agus Bangun Desa, kita bikin Agus Bangun Desa ini, kita geruduk, jadi nanti pun yang konvoy berapa puluh mobil lah datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, semua akan datang ke Talun Ombo itu, geruduk untuk membangun desa. Oh luar biasa. Pak Tanto nggak tertarik bikin tanto-tanto juga? Harus cek ke Sisminduk dulu. Cek dulu ya berapa jumlah nama tanto di Indonesia. Kalau nama Dedi juga banyak. Iya. Nanti kami angkat Bapak sebagai pembina. Ini menarik, sebuah gerakan yang konektivitas dan ini bisa membuat sebuah gerakan luar biasa ini. Ini saya yakin. Jadi bukan kedaerahan, kalau kedaerahan itu primordial, ini coba nama-nama. Karena Agus itu dari Aceh sampai Papua ternyata ada. Ternyata ada ya. Baik. Pak Tanto, gimana Pak Tanto? Apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan nanti ke depan? Iya, oke. Tapi bukan inspirasi jadi tanto-tanto. Oke. Kalau di kami sebenarnya apa yang sudah kami lakukan, Gerakan Indonesia Jaya itu bukan mendadak ada. Jadi sebenarnya kami sudah banyak bergerak, itu lebih banyak pegiat-pegiat yang memang bergerak di ranah UMKM.
UMKM. Jadi kami itu mungkin salah satunya Pak Wilson, dia pemimpin atau ketua umum di APOI, Asosiasi APOI. Pengusaha Online Indonesia. Ada Apkomindo, ada PHRI, ada banyak asosiasi-asosiasi termasuk bahkan asosiasi Jadi perbankan induk ya, syariah. induk ya. Nah, Gerakan Indonesia Jaya ini akhirnya adalah sebenarnya satu mungkin seperti Agus-Agus itu menyatu, tapi ini bukan Agus-Agusnya, ini beberapa puluhan asosiasi yang kayaknya ini kita harus dobrak bareng-bareng supaya memberi impact yang lebih besar kepada Indonesia. Oke. Nah, jadi kami sudah cukup lama menggalang persatuan ini supaya semua pihak, semua level, semua profesi, industri itu kita bersama-sama, ayo kita bangun Indonesia gitu. Sudah ada pilot project atau sudah ada? Karena deklarasi baru kita lakukan, sekarang kami sedang menunggu konfirmasi dari beberapa pihak. Ada Dewan Pembina dan Dewan Pakar yang akan yang setelah deklarasi baru kami layangkan surat untuk meminta kebersediaan para ahli ini untuk membantu juga. Oke, baik. Pak Ong gimana Pak Ong? Ya, Mau bentuk juga Pak Ong? Oke, baik. Kalau saya perbankan itu pada dasarnya kan bisnisnya pelayanan. Ya. Jadi artinya bagaimana dinamika di masyarakat ini dalam kebutuhan keuangan dan segala perubahan yang terjadi itu bisa dilayani dengan baik. Jadi kami lebih melihat antisipasi yang bisa dilakukan ke depan. Jadi kalau tadi Pak Agus bikin komunitas Agus-Agus, Gerakan Indonesia Jaya. Nah, kita melihat bagaimana perbankan itu bisa sinergi di sini. Ya, artinya di komunitas ada transaksi, tetapi juga bagaimana masyarakat kita berpindah dari masyarakat yang transaksi cash menjadi paperless transaction, cashless transaction, dan kemudian service bank lebih bagus, transaksi kredit juga akan lebih cepat. Karena saya kira ke depan digital memberikan banyak data yang memudahkan semua proses yang dibutuhkan oleh bank. Dan ini artinya kita jangan melihat komunitas yang terbentuk itu sebagai suatu ancaman buat bank, tapi bagaimana kita merangkul untuk membangun. Memang penting ya, literasi keuangan itu diperkenalkan kepada masyarakat biar berpindah itu ya mindsetnya. Kita lihat literasi keuangan saat ini di Indonesia rasionya masih relatif rendah ya. Survei terakhir itu kita hanya masih berada di atas 20, di tingkat literasi itu di sekitar 27-28%. Idealnya berapa Pak? Ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain di dunia ya, kita ini jauh sekali ya. Jauh sekali, artinya mereka sudah lebih di atas 50%. Kita bisa achieve saja untuk saat ini di atas 35% itu sudah satu kemajuan. Ya masyarakat kita mungkin literasinya itu rendah, tapi yang aneh mereka pemakaian produknya tinggi. Jadi banyak yang pakai produk tanpa tahu maksud produknya. Oh gitu. Ya, jadi ini tantangan buat kita. Nah dengan adanya paguyuban seperti ini juga membantu untuk proses literasi yang lebih cepat. Saya kira perlu sinergi lah sama-sama. Ya setuju sekali. Pak Wilson, gimana Pak Wilson? Apa yang akan sudah pernah kami lakukan ya literasi MEA, literasi keuangan, literasi digital. Karena kita, kalau tadi Pak Agus bilang kita bicara dana desa ini besar sekali ya, satu desa itu 1 miliar. Betul. Bayangin ini kepala desanya menjadi salah satu miliarder di desa. Bahkan APBD Jakarta aja tuh sangat sulit untuk kita awasi. Padahal sudah gunakan apalagi kita bicara dana desa yang antar berantai yang sangat jauh dari pusat. Makanya penting sekali kita dorong digitalisasi desa. Bagaimana desa ini, kepala desa semua sudah menggunakan e-budgeting, e-procurement, e-musrembang. Ini semua budgeting, kalau kita bicara e-budgeting semua ketahuan siapa yang melakukan budgeting dan kita bisa langsung adu satu desa dengan program yang sama per meternya berapa sih kalau bangun jalan, kalau bangun jembatan. Dan yang kita dorong ini dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna ini supaya melek digital. Karena begitu mereka punya produk kayak bawang Brebes, mereka upload ke website 5kilo.com, dengan mudahnya mereka bisa akses pasar seluruh Indonesia, 100 juta pengguna internet. Dan ini anak-anak muda yang di daerah-daerah sekarang yang menggerakkan luar biasa dengan Taniho. Sekarang dari pertanian, petani, difotoin, ini anak muda-muda nggak dibayar. Ya itu yang menarik, saya melihat fenomena anak-anak muda itu tanpa tanda kutip ya, tanpa intervensi atau bantuan dari pemerintah mereka jalan dan memberikan impact yang luar biasa ya ke desa-desa ya. Sekarang petani, ini fenomena apa sebenarnya? Nggak jual ke tengkulak loh sekarang, tinggal jual online aja. Betul. Iya, marginnya jauh lebih gede.
Dan luar biasa sekarang Tengkulak. Harusnya pemerintah bersyukur ya dengan kondisi ini bahwa Iya. masyarakat sudah sadar ya, Dan tersadarkan. pemerintah tuh sudah bagus ya bikin hackathon. Jokowi sangat Oke. digital minded juga. Oke. Itu kan mereka punya. Nah ini salah satu solusi yang 5kilo.com. Tani Hub itu yang menang hackathon di Merdeka di Istana. Jadi banyak aplikasi-aplikasi digital yang bagaimana sih kita ekspor ikan. Banyak sekali kan permintaan dari luar perikanan dan itu bisa diakomodir sama daerah-daerah. Nah perlu ada satu anak muda aja di desanya sudah bergerak itu Kan desa. ini bisnis online ini kan bisnis kepercayaan. Iya. Itu untuk menjaga itu bagaimana itu, Pak? Nah makanya dia perlu ada marketplace yang terpercaya kayak Tokopedia, Toko Bukalapak itu kan ada yang menjaminkan kalau sampai ini barang nggak dikirim uang kembali. Nah, itu ada Yang masa menjamin siapa? badannya. Yang menjamin Bukalapak kan contohnya marketplace-nya yang menjamin. Kayak Alibaba, kenapa buyer dari Eropa dari Amerika percaya kalau pokoknya kalau ada barang nggak dikirim kan Alibaba pasang badan uang kembali. Harus ada memang seperti itu memang. Jadi kepercayaannya yang bangun di marketplace yang duitnya memang triliunan. Jadi bisa di ini Pak, supaya ada kepercayaan dari uang kembali itu harus ada virtual account. Virtual account? Ada virtual account. Di virtual account itu bisa bentuknya itu isinya itu berupa pulsa misalnya. Iya. Misalnya orang mau beli harga 50.000. Dia di virtual account-nya harus ada saldo 50.000. Baru nanti di lock. Oh ini mau beli bawang misalnya 5 kilo 50.000 berarti di lock. Dia mau beli lagi kentang nggak bisa Pak karena saldo cuma 50.000. Nah nanti ketika klik dia barang sampai dilihat kualitas cocok baru masuk uangnya. Gitu jadi pakai lock. Apa- Nah ini nanti sama bank mesti kerjasama ini. Jadi bank harus bikin virtual account-nya itu gitu atau dengan provider supaya berubah dari uang tunai berubah menjadi digital money, jadi e-money ya, jadi e-commerce gitu. E-commerce. Nah seperti itu. Dan bisa dideteksi oleh PPATK juga. Oh iya, iya jelas. Baik, Melisa, kita akan mengakhiri sesi ini, kita akan ke sesi berikut. Tapi tadi narasumber mengatakan semua narasumber sepakat bahwa digital media, digital IT ini betul-betul sangat penting untuk penguatan pemberdayaan masyarakat kita, terutama masyarakat desa. Kita kembali setelah yang satu ini.